Kacau, influencer mulai tebar kehororan resesi. Berita resesi di mana-mana ya. Mungkin kalian udah tahu lah. Jadi banyak banget orang-orang yang ngebuat video-video yang nakut-nakutin mengenai resesi. Dan ada juga orang-orang yang memberikan video yang mungkin sedikit clickbait, tapi sebenarnya kalau lu nonton sampai habis, sebenarnya dia memberitahu soal resesi dan cara menyikapi atau memberikan solusi mengenai resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Jadi sebenarnya ini lu pinter-pinternya ya. Jadi makanya jangan cuma ngelihat cover depannya atau mungkin video durasi depannya doang atau headline-nya doang kalau misalnya baca berita atau ketika baca judul video. Itu jangan cuma itu, tonton sampai habis biar lebih paham gitu. Justru banyak banget kreator yang memberikan video-video edukatif ya, memberikan video edukatif yang memberitahu soal resesi, lalu solusinya gimana. Ini tuh penting banget buat kita supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai kita miss ya teman-teman ya. Ketika kita berjaga-jaga ini akan jauh lebih baik karena kita punya backup plan. Jadi kalau misalnya amit-amit terjadi resesi beneran, kita punya backup plan-nya daripada kita nggak tahu sama sekali. Tapi yang nakut-nakutin ya cuekin aja. Tapi tetap harus nonton atau baca berita tuh sampai habis. Jangan cuma setengah-setengah lah. Nah yang suka bacanya setengah-setengah atau cuma baca judulnya doang atau cuma nonton video depannya doang, ini wajar banget salah nangkep. Karena di video gue yang kemarin aja banyak banget yang salah nangkep karena gue memberitahu kalian mengenai solusi versi penjual online. Tapi ada aja tuh yang komen mengenai so tau lu, lu nggak bakal kenapa-napa. Justru di video kemarin gue bilang resesi tuh nggak kenapa-napa. Menurut gue nggak apa-apa ya, karena udah terjadi juga dan nggak akan separah di 1998. Dan ada beritanya juga, source-nya itu jelas. Tapi karena ditonton depannya doang atau mungkin cuma lihat judulnya doang, jadi kayak seakan-akan kayak gue memberikan video-video yang menakut-nakuti, padahal enggak. Sekali lagi gue tekankan, gue berharap dan semoga benar, karena di berita juga bilang bahwa resesi ini nggak akan gimana-gimana banget. Dari Detik Finance mengatakan, RI diprediksi atau Republik Indonesia diprediksi aman dari resesi. Ekonomi nggak ada yang benar-benar aman. Source-nya itu gue taruh di link deskripsi juga, kalian bisa baca lebih lengkapnya lah ya. Itu kalau misalnya kita baca juga sebenarnya, itu kita diberitahukan untuk tetap berjaga-jaga. Tapi kalau misalnya gue cuma baca headline-nya depan doang, ini tuh bakal rancu banget. Jadi penting banget untuk ngebaca sesuatu tuh sampai habis gitu teman-teman. Jadi katanya Indonesia ini diprediksi akan terhindar dari resesi. Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang diprediksi lolos resesi berdasarkan proyeksi ASEAN Development Bank atau ADB. Ekonomi Indonesia akan bertumbuh dan berjalan sesuai dengan alurnya. Cuman gue nggak akan bahas mengenai hal ini lebih dalam karena bukan ranah gue juga. Cuman teman-teman bisa baca lengkapnya di deskripsi ya. Gue sekali lagi gue infokan bahwa linknya gue taruh di deskripsi, kalian bisa cek. Cuman di video ini gue mau sampaikan bahwa jangan terlalu gimana-gimana banget lah guys. Jangan terlalu kayak overthinking, overreact, dan terlalu fear atau terlalu takut mengenai resesi. Karena sebenarnya resesi tuh menurut gue pribadi ya, itu tuh udah terjadi di awal pandemi. Ketika pandemi tuh kita udah kacau banget, emang itu jelas ekonomi kacau balau, terus kita WFH, banyak karyawan yang di PHK, banyak perusahaan yang kolaps dan sebagainya. Ini memang udah terjadi. Jadi kalau diinfokan bahwa resesi di tahun depan 2023 ini akan gimana-gimana, kayaknya menurut gua jangan terlalu dilebih-lebihkan lah ya, karena memang udah terjadi gitu. Apakah kita penting untuk berjaga-jaga dan punya backup plan? Tentu saja iya. Kalau misalnya nggak terjadi pun nggak masalah, karena kita punya backup plan. Sama aja kalau misalnya kita bisnis, kita mau ngelakuin marketing campaign misalnya. Kalau misalnya kita nggak punya backup plan untuk menjaga-jaga kalau misalnya marketing tersebut gagal, ya bisa bahaya. Tapi kalau misalnya marketing campaign tersebut berhasil, ya udah bagus gitu loh. Sama nih, baik banget kalau misalnya kita berjaga-jaga. Kalau misalnya nggak terjadi, ya bagus. Kalau misalnya terjadi, ya kita punya backup plan. Nah, karena hal inilah yang membuat gue takut ya, karena banyak orang lah ya yang salah nangkep, terus banyak juga yang cuma ngebaca berita setengah-setengah. Jadi itu berdampak kepada beberapa sektor bisnis atau beberapa pekerjaan lah ya. Gue nggak bisa bilang beberapa sih, banyak sih. Lu tau gak sih apa yang terjadi kalau lu terlalu takut, lu terlalu overreact, lu overthinking, dan lu juga ngebaca atau menonton video setengah-setengah. Jadi ini yang bakal terjadi sih. Mulai banyak perusahaan yang mengurangi karyawan, atau bahkan mungkin saja ada yang dipotong gajinya. Yang kedua, penjualan online menurun. Gue pun merasakannya kok dari beberapa hari yang lalu, dan gue gak tahu nih apa yang terjadi hari-hari ke depan, bahkan di tahun 2023. Karena berita terlalu digoreng dan banyak orang-orang yang nakut-nakutin. Yang ketiga, menyebar ketakutan, bikin stres. Karena ini banyak banget orang yang gue kenal, mereka jadi ketakutan karena berita-berita ini. Kan gak baik ya. Lu tau gak sih, banyak banget orang yang gue kenal itu ketakutan sama resesi karena ngeliatin berita-berita terkadang tuh banyak yang nakut-nakutin doang, gak kasih solusi, atau mungkin gak nenangin karena terlalu digoreng, ditakut-takutin, sehingga orang-orang stres. Stres itu penyakit teman-teman, itu bisa jadi penyakit. Jadi sebisa mungkin kayak, oke lah, let it flow, tetap siapin backup plan, tapi jangan terlalu dipikirin. Jangan menggoreng sesuatu yang gimana-gimana terlalu berlebihan gitu loh.
So, jadi kenapa sih resesi bisa terjadi? Kalau gue baca dari ekonomibusiness.com, linknya di deskripsi, kalian bisa baca lebih lengkapnya. Tapi ini mungkin bisa jadi jawaban juga ya dari pertanyaan kalian. Yang pertama, guncangan ekonomi, karena kita juga habis pandemik, jadi finansial sangat-sangat terganggu. Yang kedua, perkembangan teknologi, karena manusia mulai digantikan dengan robot atau sistem. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, tingginya suku bunga, karena daya beli juga menurun. Detailnya kalian bisa baca di deskripsi, linknya udah gue taruh juga tuh ya. Jadi, bisa dibilang gue aja sebagai penjual online, gue sebagai pembisnis online, itu mulai merasakan yang namanya toko mulai sepi, orderan mulai menurun nih. Kayak berbeda banget dengan minggu-minggu lalu. Sebenarnya di saat pandemi juga emang ada kenaikan, tapi mulai menurun nih karena mulai gimana ya, finansial udah mulai hancur-hancuran, itu udah mulai menurun. Tapi karena berita ini digoreng lagi, terus banyak banget berita-berita yang nakut-nakutin, itu makin sepi penjualan online. Ini to be fair aja guys, kalau misalnya kalian udah penjual online, komen deh. Gimana tau kalian sepi gak? Cuman note ya, sepinya orang itu berbeda-beda. Mungkin menurut gue sepi itu 100, ya mungkin sepi. Karena mungkin biasa gue lebih dari 100. Cuman, yang pastinya ada penurunan. Cuman gak bener-bener gak ada orderan sama sekali. Tetap ada orderan kok, dan tetap bisa menghasilkan cuan dari jualan online. Cuman, berasalah penurunannya. Nah, lu bayangin gak? Pedagang-pedagang yang lain gimana? Apalagi yang target marketnya middle to low. Karena rata-rata penjual online itu target marketnya adalah middle to low. Kalau yang middle to high, gue rasa tetap rame-rame aja. Karena orang kaya tuh banyak banget guys. Jadi sekali gue tekankan untuk selalu membaca berita, menonton sesuatu mengenai hal-hal seperti ini tuh sampai habis. Dan selalu mengambil sisi positifnya, bukan sisi negatif. Dan stop untuk kayak sok tahu, dan stop juga untuk seperti terlalu menggoreng, nakut-nakutin. Karena kasihan, banyak orang yang takut dengan kejadian ini. Walaupun kita udah bantu untuk motivasi dan sebagainya, cuman dasarnya kalau udah takut, itu susah hilangnya. Kalau misalnya kalian bertanya, apakah gue takut? Sedikit. Tadinya gue nggak terlalu takut, tapi karena banyak banget nih ya berita digoreng-goreng sama banyak orang-orang yang membuat video-video yang menurut gue terlalu nakut-nakutin, gue ada muncul rasa takut sedikit. Tapi gue selalu menyiapkan backup plan, dan gue tetap fight aja. Gue namanya gue pembisnis, gue tetap fight, gue tetap hajar. Apapun yang bisa gue lakukan untuk mendapatkan cuan. Dan tetap aja gue punya backup plan. Jadi gue nggak bener-bener kayak ketakutan, diem, murung, dan sebagainya. Jadi nggak kayak gitu ya. Sekarang daripada lu stres, mending lu cari pendapatan sampingan lah ya. Lu cari pendapatan sampingan yang bisa nge-backup pendapatan utama lu. Seenggaknya lu nggak usah terlalu pikirin, mending lu lebih pikirin gimana caranya gue dapetin cuan lebih banyak lagi. Mending kayak gitu daripada stres. Dan juga info ke teman-teman lu atau saudara lu atau keluarga lu yang ketakutan karena hal ini, untuk lebih disemangatin, dikasih motivasi, dan bilang it's okay. Dan ini kita bisa lewatin karena kita habis pandemi juga kita berhasil untuk lewatin. Jadi so, pasti kita bisa lewatin juga lah untuk 2023. Jadi jangan termakan sama berita-berita yang nggak bener, dan juga jangan terlalu takut, dan juga jangan menonton sesuatu setengah-setengah. Nanti malah kita stres sendiri. So, tetap semangat pejuang cuan, khususnya tim Cuan Rio nih. Kalian para followersku, para subscriber gue menyebutnya tim Cuan Rio. Semangat pejuang cuannya, tetap fight cari cuannya, tetap belajar jualan online, tetap semangat jualan online-nya, karena kita semua bisa lewatin dan tetap kita bisa mendapatkan cuan dari dunia digital. So that's it, segitu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini dapat membantu kalian dan mendapatkan insight baru. Dan jangan takut, sekali lagi, Rio Gandhi, peace out.